Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Langit kelabu menggantung rendah, seolah ikut berkabung bersama para pelayat yang berdiri mengelilingi pusara yang masih basah. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma tanah lembab dan dupa yang masih mengepul di udara. Tio berdiri di antara kerumunan. Wajahnya lesu setelah menempuh perjalanan jauh dari kota untuk menghadiri pemakaman seorang kerabat jauhnya di desa. Ia tak terlalu mengenal almarhum, tetapi sebagai bagian dari keluarga, ia tetap datang untuk menunjukkan rasa hormat. Prosesi pemakaman berjalan hikmat, diiringi lantunan doa yang bergetar di antara desau angin. Namun, bagi Tio, semua itu terasa begitu melelahkan. Setelah peti jenazah diturunkan dan para pelayat mulai berpencar, Tio mencari tempat untuk duduk. Matanya tertuju pada sebuah bangku kayu tua yang berada di bawah pohon beringin besar di sudut pemakaman. Bangku itu tampak lapuk, tetapi cukup kokoh untuk diduduki. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah ke arahnya. Saat ia hendak duduk, sebuah tangan keriput tiba-tiba mencengkeram lengannya. Tio menoleh, mendapati seorang pria tua berbaju koko lusuh dengan sorot mata tajam menatapnya lekat-lekat. "Nak, jangan duduk di sana," suara pria tua itu serak, hampir seperti bisikan. "Itu bukan tempatmu." Tio mengernyit. "Maksudnya, Pak?" Pria tua itu tidak segera menjawab. Pandangannya tetap terkunci pada bangku kosong itu, seperti sedang menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan berbisik lebih pelan. "Bangku itu sudah ada yang menempati. Jangan sampai kau mengusiknya." Tio tertawa kecil, mengira itu hanya tahayul penduduk desa. "Saya cuma mau duduk sebentar, Pak. Kaki saya pegal." Pria tua itu semakin serius. "Jangan. Kalau kau duduk di sana, ia akan ikut denganmu." Tio menatap pria itu dengan bingung. Ia sudah terlalu lelah untuk mendengarkan cerita-cerita aneh. Dengan mengabaikan peringatan tersebut, ia duduk di bangku itu dan menghembuskan napas lega. Namun, begitu tubuhnya menyentuh kayu tua itu, hawa dingin aneh merayapi punggungnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Angin mendadak berhenti. Suasana di sekitar menjadi terlalu sunyi, seolah seluruh pemakaman menahan napas. Tio merasakan sesuatu yang tak terlihat sedang memperhatikannya. Dadanya mendadak terasa berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menekan tubuhnya. Ia menggigil, tetapi tetap mencoba mengabaikan perasaan itu. "Ah, mungkin hanya perasaanku saja," gumamnya pelan. Beberapa menit berlalu, lalu ia berdiri, meregangkan tubuhnya yang pegal, dan melangkah meninggalkan pemakaman. Namun, saat ia berjalan menjauh, pria tua tadi hanya bisa menggelengkan kepala, bergumam lirih, "Semoga kau kuat, Nak. Ia sekarang mengikutimu." Langit sudah mulai gelap ketika Tio meninggalkan pemakaman. Jalan setapak menuju rumahnya di desa kecil ini terasa lebih lengang dari biasanya. Pepohonan tinggi di sisi jalan bergoyang perlahan, menciptakan bayangan aneh yang menari di tanah. Tio melangkah dengan malas. Pikirannya masih memikirkan pria tua yang tadi memperingatkannya tentang bangku kosong. "Kenapa orang-orang desa masih percaya tahayul seperti itu?" gumamnya dalam hati. Namun, semakin jauh ia berjalan, perasaan tidak nyaman mulai merayap. Angin dingin berembus di tengkuknya, dan bulu kuduknya berdiri tanpa alasan jelas. Ia merasa seolah ada seseorang yang mengikutinya dari belakang, tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. "Ah, pasti cuma perasaanku." Ia mempercepat langkah. Suara dedaunan kering yang terinjak terdengar lebih keras dari seharusnya, seolah bukan hanya langkah kakinya yang bergerak. Ketika rumah kayu sederhana miliknya sudah tampak di ujung jalan, tubuhnya merasa sedikit lega. Tio membuka pintu dan masuk ke dalam rumah tanpa menyalakan lampu. Ia terlalu lelah untuk peduli dengan kegelapan. Setelah mengganti pakaian, ia langsung menjatuhkan diri ke kasur. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, tetapi Tio menarik selimutnya dan memejamkan mata. Rasa kantuk menyerangnya begitu cepat.
Namun, tidurnya tidak tenang. Dalam tidurnya, Tio merasa tubuhnya terjebak dalam kegelapan. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kehampaan yang menekan dari segala arah. Lalu, samar-samar, terdengar suara napas. Hahaha. Tio mencoba mencari sumber suara itu, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, tidak bisa bernapas dengan normal. Di sudut kamar yang gelap, perlahan muncul sesuatu. Sebuah bayangan hitam berdiri di sana. Sosoknya tinggi dan kurus, dengan rambut panjang tergerai hingga menyentuh lantai. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi Tio bisa merasakan mata, atau lebih tepatnya, kehampaan tempat mata seharusnya berada, menatapnya lekat. Bayangan itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sudut kamar, menatap Tio tanpa suara. Jantung Tio berdegup kencang. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Ingin bangun, tetapi tubuhnya terasa tertindih sesuatu yang berat. Bayangan itu bergerak sedikit. Sebuah suara berbisik, pelan, nyaris tak terdengar. "Kau sudah duduk di tempatku." Tiba-tiba, sosok itu melesat ke arahnya dengan kecepatan yang tidak wajar. Tio ingin menjerit, tetapi tepat saat sosok itu hampir menyentuh wajahnya, ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Tio terengah-engah, tubuhnya masih terasa berat. Matanya menatap ke sudut kamar, tempat bayangan itu berdiri dalam mimpinya. Sudut itu masih gelap, tetapi kali ini kosong. Sial, mimpi macam apa itu? Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan napas. Namun, saat ia hendak berbaring kembali, bulu kuduknya kembali berdiri. Dari sudut kamarnya yang gelap, samar-samar terdengar suara napas. Pelan, dekat. Hahaha. Tio membeku. Itu bukan mimpi lagi. Malam semakin larut. Di luar, angin berhembus pelan, menggesek dedaunan di sekitar rumah kayu sederhana milik Tio. Suasana begitu sunyi, hanya sesekali terdengar suara jangkrik dan ranting jatuh dari pohon di halaman. Tio masih terjaga di tempat tidurnya. Tubuhnya masih diliputi ketegangan setelah mimpi buruk yang baru saja dialaminya. Suara napas yang tadi terdengar di sudut kamar sudah menghilang, tetapi rasa tidak nyaman masih menggelayut dalam dadanya. Akhirnya, setelah beberapa saat mencoba menenangkan diri, ia menarik napas dalam dan memejamkan matanya, memaksa dirinya untuk tidur. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tio terbangun dengan perasaan aneh. Ia tidak tahu pasti apa yang membuatnya terjaga, tetapi ada sesuatu yang berubah di dalam kamar. Ia diam sejenak, membiarkan matanya beradaptasi dengan kegelapan. Saat itulah ia merasakannya. Kasurnya bergerak, seperti ada sesuatu yang naik ke atas kasur, membuat permukaannya sedikit melesak. Ia bisa merasakan gerakan halus di sampingnya, seperti ada seseorang yang sedang berbaring di sana. Jantungnya mulai berdegup kencang. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah imajinasi. Mungkin kasurnya memang sudah tua dan pegasnya tidak stabil. Ya, mungkin cuma itu. Tapi kemudian, hahaha. Suara napas itu terdengar lagi. Pelan, berirama, tepat di sampingnya. Tio menahan napas. Tubuhnya mendadak kaku. Ia bisa merasakan hawa dingin yang tidak wajar merayapi kulitnya. Perlahan, dengan gemetar, ia mengalihkan pandangannya ke samping. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah sosok samar sedang berbaring di sampingnya. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya bernafas pelan di bawah selimut yang sama dengannya. Mata Tio membesar. Tubuhnya terasa seolah tertanam di kasur. Ia ingin melompat, berteriak, kabur, apa saja. Tetapi rasa takut yang luar biasa menahannya di tempat. Dadanya mulai naik turun dengan napas yang tersengal. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan gerakan yang sangat pelan, ia menggerakkan tangannya ke arah saklar lampu meja di samping tempat tidurnya. Jemarinya yang gemetar berusaha meraih tombol itu. Sosok di sampingnya tidak bergerak, tetapi napasnya terasa semakin dekat. Ketika akhirnya jari Tio menyentuh saklar,
Ia langsung menyalakan lampu. Ceklik. Ruangan terang seketika. Kasur di sampingnya kosong. Tidak ada siapapun. Tio terengah-engah. Matanya liar mencari ke seluruh kamar. Tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun selain dirinya. Tidak ada bekas lekukan di kasur. Tidak ada selimut yang tersingkap. Tidak ada sosok yang tadi terbaring di sana. Tapi rasa dingin masih menyelimuti tubuhnya. Dan yang paling menyeramkan, bau busuk samar masih tercium di udara. Seakan sesuatu baru saja berada di sana. Dan kini hanya bersembunyi di tempat lain. Tio mencoba menenangkan diri, tetapi kepanikannya tidak bisa dikendalikan. Ia duduk di kasur, masih menggenggam saklar lampu dengan erat. Dadanya terasa sesak, pikirannya berkecamuk. Apakah ini hanya halusinasi? Apakah aku terlalu lelah? Atau apakah benar ada sesuatu di kamar ini? Ia memejamkan mata, menarik napas dalam, lalu mencoba berpikir rasional. Sudah, aku pasti cuma mimpi. Tio menatap jam di dinding, pukul 2.37 dini hari. Ia menggigit bibir, ragu apakah ia harus mencoba tidur lagi atau tidak. Akhirnya, ia memutuskan untuk bangun. Ia berjalan menuju dapur, menyalakan lampu ruangan lain untuk memastikan bahwa semuanya normal. Namun, saat ia melewati cermin besar di ruang tamu, tubuhnya mendadak membeku. Karena di dalam bayangan cermin, di belakangnya, ada sosok berdiri di ambang pintu kamar. Sejak malam itu, keadaan di rumah Tio tidak pernah sama lagi. Awalnya, ia mencoba mengabaikan kejadian aneh yang dialaminya. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kelelahan dan stres akibat perjalanan jauh dan suasana pemakaman. Namun, semakin ia mencoba menyangkal, semakin nyata gangguan itu terasa. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka sendiri. Barang-barang kecil di rumahnya berpindah tempat tanpa alasan. Dan setiap kali malam tiba, ia tidak pernah merasa sendirian. Namun, puncaknya terjadi pada malam ketiga setelah pemakaman. Malam itu, Tio berbaring di kasurnya. Matanya menatap langit-langit yang gelap. Ia sudah memutuskan untuk tidur dengan lampu menyala. Tetapi tetap saja perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Sunyi. Terlalu sunyi. Sampai akhirnya, suara itu muncul. Tio. Telinganya menangkap sebuah bisikan lirih. Suaranya pelan, seperti diucapkan oleh seseorang yang berdiri tepat di samping telinganya. Tio terlonjak dan langsung duduk. Ia menoleh ke sekeliling kamar, tetapi tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdetak semakin kencang. Apakah ia hanya berhalusinasi? Namun sebelum ia bisa menarik napas lega, Tio. Kali ini lebih jelas. Dan suaranya datang dari sudut kamar yang gelap. Sudut tempat bayangan hitam itu muncul dalam mimpinya. Tio merasa napasnya tercekat. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan menyalakan senter. Ia mengarahkan cahaya ke sudut kamar. Kosong. Namun, perasaan itu masih ada. Seperti sesuatu sedang berdiri di sana, memperhatikannya. Pelan-pelan, ia menurunkan ponselnya. Ia tahu kalau ia terus mencari, ia mungkin akan menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Dengan tangan gemetar, ia menarik selimutnya dan memaksa dirinya untuk tidur. Namun, saat ia mulai memejamkan mata, "Aku di sini." Bisikan itu terdengar tepat di sebelah telinganya. Tio menjerit dan melompat dari kasurnya. Napasnya memburu, matanya liar mencari sumber suara. Ia tidak peduli lagi kalau itu hanya imajinasinya atau bukan. Ia tahu ada sesuatu di kamarnya. Dengan cepat, ia berlari keluar kamar, menyalakan semua lampu di rumah, dan duduk di ruang tamu dengan tubuh gemetar. Malam itu, ia tidak berani tidur. Setelah kejadian malam itu, Tio benar-benar kehilangan ketenangan. Ia tidak bisa tidur di kamar lagi. Setiap malam, ia memilih tidur di ruang tamu dengan lampu menyala, berharap gangguan itu akan berhenti. Namun, ternyata itu tidak membantu sama sekali. Gangguan itu semakin menjadi-jadi. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki berjalan di kamarnya. Kadang,
Pintu kamar mandi berdecit terbuka sendiri, padahal tidak ada siapapun. Bahkan di siang hari, ia mulai merasa ada yang mengawasinya. Ketika ia sedang duduk di ruang tamu, seringkali ia menangkap bayangan hitam melintas di sudut matanya. Namun, setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Dan yang paling menyeramkan, Tio mulai sering terbangun dengan bekas luka cakaran di lengannya. Bekas luka itu tidak ada sebelum ia tidur. Seolah-olah sesuatu menyentuhnya di malam hari. Malam itu, Tio memutuskan untuk pergi ke rumah temannya, Bayu. Ia tidak tahan lagi berada di rumahnya sendiri. Namun, saat ia hendak membuka pintu depan, pintu itu tidak bisa dibuka. Ia mencoba memutar knopnya berulang kali, tetapi pintu itu seakan terkunci dari luar. Astaga, kenapa ini? Gumamnya panik. Ia berusaha menarik-narik pintu, tetapi tetap tidak bergeming. Dengan napas memburu, ia berlari ke jendela untuk melihat keluar. Dan saat itulah dadanya terasa mencelos. Di luar jendela, di tengah halaman rumahnya yang gelap, ada seseorang berdiri. Sosok itu tinggi dan kurus, rambutnya panjang tergerai. Wajahnya tidak terlihat. Ia hanya berdiri diam di sana, menatap ke arah Tio. Dan saat Tio terpaku dalam ketakutan, sosok itu mulai bergerak. Ia berjalan perlahan ke arah rumah. Tio panik. Ia kembali mencoba membuka pintu, tetapi tetap terkunci. Langkah sosok itu semakin dekat. Sampai akhirnya, brak, lampu di rumah tiba-tiba padam. Seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Dan dalam kegelapan itu, ia bisa mendengar suara langkah kaki yang masuk ke dalam rumah. Tio tidak bisa lagi menahan teror yang menghantuinya. Setiap malam, gangguan semakin parah. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa berpikir jernih, bahkan tidak berani tinggal di rumahnya sendiri. Setelah kejadian pintu yang terkunci dan sosok mengerikan yang mendekati rumahnya, ia langsung pergi ke rumah Bayu, sahabatnya sejak kecil. Dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, ia menceritakan semua yang telah terjadi. Bayu, yang awalnya menganggap Tio hanya lelah atau berhalusinasi, mulai percaya setelah melihat kondisi temannya. Mata Tio cekung, tubuhnya lemas, dan ada bekas cakaran di lengannya yang tidak bisa ia jelaskan. Akhirnya, Bayu mengusulkan sesuatu yang awalnya membuat Tio ragu. "Kita harus pergi ke Mbah Surya," kata Bayu serius. Tio menelan ludah. Mbah Surya adalah dukun desa yang dikenal memiliki kemampuan melihat makhluk halus. Tio tidak pernah percaya dengan hal-hal seperti ini. Tetapi sekarang, ia merasa tidak punya pilihan lain. Mereka pergi ke rumah Mbah Surya yang terletak di ujung desa, jauh dari pemukiman warga. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu tua, dengan aroma dupa yang menyengat. Begitu Tio dan Bayu mengetuk pintu, seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan tatapan tajam membukakan pintu. "Kalian sudah kutunggu," kata Mbah Surya pelan, seolah sudah tahu kedatangan mereka. Tio dan Bayu saling pandang. Mereka duduk di lantai ruang tamu, sementara Mbah Surya menyalakan dupa dan menutup matanya sejenak. "Ceritakan semuanya," katanya tanpa membuka mata. Dengan suara bergetar, Tio mulai menceritakan pengalaman mengerikannya sejak pemakaman itu. Bagaimana ia duduk di bangku kosong di bawah pohon beringin, bagaimana ia mulai mengalami mimpi buruk, bisikan, bayangan hitam, dan sosok yang muncul di rumahnya. Saat mendengar bagian tentang bangku kosong di pemakaman, ekspresi Mbah Surya tiba-tiba berubah. Wajahnya mendadak pucat, dan matanya melebar. "Astaga!" bisiknya lirih. Ia menatap Tio dengan serius. "Nak, kau telah melakukan kesalahan besar." Tio merasakan bulu kuduknya berdiri. "Apa maksud Mbah?" tanyanya dengan suara serak. Mbah Surya menghela napas panjang. Lalu, dengan suara berat, ia berkata, "Bangku kosong itu bukan bangku biasa. Itu tempat bersemayamnya arwah penasaran, roh yang sedang menunggu seseorang untuk menemaninya." Jantung Tio berdegup lebih kencang. "Menemani?" ulangnya dengan suara lirih. Mbah Surya mengangguk. "Roh itu telah lama berada di sana, terikat di dunia ini.
Ia tidak bisa pergi ke alamnya karena masih memiliki dendam atau urusan yang belum selesai. Setiap orang yang duduk di bangku itu dianggap mengundang roh tersebut. Kau telah memberikan tempat bagi roh itu untuk mengikutimu. Itu sebabnya kau selalu merasa dia ada di dekatmu. Karena sejak malam itu, dia memang mengikutimu. Tio merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Lalu, siapa dia? Apa yang dia inginkan? Tanyanya dengan suara gemetar. Mbah Surya menatap api dupa yang berkedip-kedip. Aku harus melihat lebih dalam. Ia kemudian mengambil segenggam beras dan menaburkannya di lantai, sambil merapalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Udara di dalam ruangan mendadak terasa lebih berat. Setelah beberapa saat, Mbah Surya membuka matanya, dan ekspresinya semakin serius. Dia adalah seorang wanita. Ucapnya pelan. Ia meninggal dengan cara yang tragis, dan sejak itu arwahnya terjebak di dunia ini. Ia selalu berada di dekat bangku kosong itu, menunggu seseorang untuk menggantikan posisinya. Tio menelan ludah. Apa maksud Mbah dengan menggantikan posisinya? Mbah Surya menatapnya lekat-lekat. Roh itu ingin kau menggantikan dirinya di alamnya. Dia ingin kau mati. Tio langsung merasakan tubuhnya melemas. Bayu yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Mbah, bagaimana cara menghentikan ini? Apa Tio bisa terbebas? Mbah Surya menghela napas. Tidak mudah. Roh itu sudah menempel padanya. Semakin lama dibiarkan, semakin kuat ikatannya. Ia kemudian berdiri dan berjalan ke dalam kamar. Tak lama, ia kembali dengan membawa sebuah botol kecil berisi air, dan selembar kain putih lusuh yang terlihat seperti potongan dari kain kafan. Aku bisa mencoba melepaskan ikatannya, tapi kau harus kuat, nak, kata Mbah Surya. Akan ada perlawanan. Tio tidak mengerti maksudnya, tetapi ia sudah terlalu lelah untuk merasa takut. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Tanyanya dengan suara mantap. Mbah Surya tersenyum tipis. Kita mulai ritual malam ini. Namun, sebelum ia bisa mempersiapkan segalanya, bruk, sebuah suara keras terdengar dari luar rumah. Seolah ada sesuatu yang jatuh atau menabrak tembok. Mereka bertiga terdiam. Lalu, hahaha. Suara napas berat terdengar tepat di depan pintu rumah. Mbah Surya langsung menoleh ke Tio dengan ekspresi serius. Dia tahu kita mencoba mengusirnya. Tiba-tiba, lampu di rumah berkedip-kedip, dan angin dingin berhembus masuk meski semua jendela tertutup. Sesuatu ingin masuk ke dalam rumah, dan ritual belum dimulai. Malam itu, Tio kembali ke rumahnya dengan jantung berdebar. Setelah ritual singkat di rumah Mbah Surya, ia diberi sebuah jimat kecil yang terbuat dari kain putih dengan rajahan aksara Jawa kuno. Jangan pernah melepasnya, apapun yang terjadi, pesan Mbah Surya dengan nada serius. Selama jimat ini ada di tubuhmu, dia tidak bisa menyentuhmu secara langsung. Tio mengangguk tanpa banyak bertanya. Ia merasa sedikit lebih tenang, meskipun di dalam hatinya, ia tahu ini belum berakhir. Saat tiba di rumah, Tio langsung mengunci semua pintu dan jendela. Ia menyalakan semua lampu, berusaha menciptakan suasana yang lebih aman. Namun, meskipun semua lampu menyala, perasaan tidak nyaman itu masih ada. Rasa dingin tetap menyelimuti ruangan. Ia masih merasa dia ada di sana. Malam semakin larut. Tio mencoba untuk tidur, meskipun rasa takut masih menghantuinya. Namun, semakin lama, rasa panas mulai mengganggunya. Jimat yang diikatkan di lehernya terasa seperti membakar kulitnya. Ia mulai berkeringat, meskipun udara di dalam kamar masih terasa dingin. Kenapa ini terasa semakin panas? Pikirnya. Tio akhirnya tidak tahan. Dengan kesal, ia melepas jimat itu dan meletakkannya di meja samping tempat tidur. Begitu jimat itu lepas dari tubuhnya, semuanya berubah. Tiba-tiba, lampu kamar padam. Bukan hanya lampu kamar, seluruh rumah menjadi gelap gulita. Tio merasakan hawa dingin yang lebih menusuk. Bulu kuduknya berdiri, dan napasnya semakin berat. Suasana menjadi terlalu sunyi.
hening yang tidak wajar. Kemudian, di tengah kegelapan itu, tap, tap, tap. Suara langkah kaki pelan terdengar dari sudut kamar. Langkah itu begitu lambat, seolah sengaja memberi waktu bagi Tio untuk merasakan terornya. Tio ingin bangun. Ia ingin menyalakan lampu. Tetapi tubuhnya kaku. Ia tidak bisa bergerak. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat tidur. Langkah kaki itu semakin mendekat. Dan kemudian, dari dalam kegelapan, sesuatu merayap naik ke kasurnya. Tio merasakan kasurnya melesak, seperti ada beban berat yang naik ke atasnya. Ia masih tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, hanya bisa merasakan sesuatu semakin mendekat. Hawa dingin yang lebih menusuk mulai menyelimutinya. Dan kemudian, nafas itu terdengar lagi. Hahaha. Pelan, berat, tepat di atas wajahnya. Tio memejamkan mata, berharap ini hanya mimpi buruk. Tetapi kemudian, kau sudah mengambil tempatku. Bisikan itu terdengar jelas di telinganya. Tio ingin menjerit, tetapi tubuhnya masih terkunci. Ia bisa merasakan sesuatu menempel di dadanya. Napasnya semakin sulit, dan saat ia memberanikan diri membuka mata, sosok itu ada di atasnya. Seorang wanita dengan wajah hancur, matanya hitam kosong, rambut panjangnya kusut menjuntai di atas wajah Tio. Ia tersenyum. Sekarang, aku akan mengambil milikmu. Tiba-tiba, tubuh Tio terasa tertarik ke dalam kegelapan. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menariknya keluar dari tubuhnya sendiri. Matanya berkunang-kunang, telinganya berdengung. Ia merasa seperti akan terhisap ke dalam sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Dan saat itulah, brak! Pintu kamar terbuka dengan keras, dan angin kencang tiba-tiba berhembus masuk. Dari meja samping tempat tidur, jimat yang tadi dilepas Tio bergerak sendiri, seolah-olah ada sesuatu yang mendorongnya kembali ke tubuhnya. Saat jimat itu menyentuh kulitnya, sosok mengerikan di atasnya menjerit dengan suara melengking. Aareg! Tio mendadak bisa bergerak lagi. Tanpa pikir panjang, ia langsung meraih jimat itu dan menempelkannya ke dadanya. Sekejap, sosok wanita itu mundur ke sudut kamar. Tubuhnya mengejang dan menggeliat kesakitan. Suara jeritannya memenuhi seluruh ruangan. Angin semakin kencang. Semua barang di kamar bergetar dan berjatuhan ke lantai. Kemudian, dengan suara menggelegar, semua kembali sunyi. Lampu menyala kembali. Udara dingin menghilang. Dan sosok itu tidak ada lagi di sana. Tio masih terguncang. Napasnya tersengal-sengal. Ia hampir kehilangan nyawanya malam ini. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam jimat itu erat. Ia tidak akan pernah melepasnya lagi. Namun, ia tahu ini belum berakhir. Sosok itu belum benar-benar pergi. Dan ia akan kembali. Malam itu, Tio tidak bisa tidur. Setelah kejadian mengerikan di kamarnya, ia memilih tetap terjaga, duduk di sudut kamar dengan jimat masih ia genggam erat. Lampu tetap menyala, tetapi ia tahu itu tidak akan menghentikan sosok itu untuk kembali. Jimat ini memang bisa melemahkannya, tapi bukan mengusirnya sepenuhnya. Dan Tio tahu, ia masih ada di sini. Menunggu. Jam menunjukkan pukul 3.12 dini hari. Udara terasa lebih dingin, meskipun tidak seperti sebelumnya. Tio duduk bersandar di dinding, matanya sudah berat, tetapi ia tidak berani memejamkannya. Namun, kelelahan akhirnya mengambil alih. Ia mulai kehilangan kesadaran sedikit demi sedikit, dan saat kepalanya hampir terkulai, "Kau sudah duduk di tempatku." Mata Tio terbuka lebar. Suara itu bukan sekadar bisikan kali ini. Itu nyata. Pelan, dengan tubuh bergetar, Tio menoleh ke arah suara tersebut. Dan di sanalah dia. Di sudut kamar yang remang-remang, sosok itu berdiri. Wanita berambut panjang, tubuhnya kurus kering, mengenakan pakaian putih kotor dan berlumuran darah. Wajahnya tidak bisa disebut wajah lagi. Sebagian kulitnya terkelupas, memperlihatkan daging yang menghitam di bawahnya. Matanya kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Mulutnya tersenyum lebar,
terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Tio membeku. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Wanita itu melangkah mendekat. Napasnya kasar dan berat. "Sekarang, aku ikut denganmu." Tio ingin menjerit, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sosok itu terus mendekat, hingga akhirnya ia berdiri tepat di depan Tio. Ia menunduk. Wajahnya kini hanya beberapa sentimeter dari wajah Tio. Napasnya terasa di kulit Tio, dingin, bau busuk, seperti sesuatu yang sudah lama membusuk di dalam tanah. Dan kemudian, dengan suara pelan, ia tertawa. "Hie!" Tio mencoba memejamkan mata, berharap sosok itu akan menghilang. Tetapi, saat ia membuka mata lagi, wanita itu sudah berada di atasnya. Tangannya yang kurus dan panjang mencengkeram bahu Tio dengan kuat. Kuku-kukunya tajam dan hitam, menekan kulit Tio hingga terasa perih. "Kenapa kau tidak kabur?" bisiknya. "Kenapa kau tidak melawan?" Tio ingin berteriak, tetapi tubuhnya tetap terkunci. Wanita itu semakin mendekat. Wajahnya kini hampir menyentuh wajah Tio. Dari dekat, Tio bisa melihat belatung-belatung kecil merayap di bagian wajahnya yang membusuk. Dan saat ia tersenyum, Tio bisa melihat bahwa giginya bukan gigi manusia, tetapi seperti pecahan tulang yang bergerigi tajam. "Aku sudah menunggumu. Kau duduk di tempatku. Itu artinya kau milikku sekarang." Seketika, tubuh Tio terasa ditarik ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, dunia di sekitar Tio berubah. Ia tidak lagi berada di kamarnya. Ia kini berdiri di pemakaman, di tempat ia pertama kali duduk di bangku kosong itu. Namun, kali ini pemakaman itu terlihat berbeda. Langit berwarna merah tua, tanahnya basah dan berlumpur, dan di sekelilingnya terdengar suara tangisan. Di bangku kosong itu, sosok wanita tadi duduk sambil menangis terisak-isak. Namun, saat ia mengangkat wajahnya, air matanya bukan air mata biasa, melainkan darah. Tio hanya bisa berdiri terpaku. Lalu, tiba-tiba, sebuah suara berat menggema di udara. "Dulu, aku juga seperti kamu." Tio menoleh ke arah suara itu, tetapi yang ia lihat hanyalah kegelapan. "Aku juga pernah hidup. Aku juga pernah bahagia. Tapi mereka membuangku. Mereka membiarkanku mati sendiri di tempat ini." Seketika, sebuah bayangan mulai terbentuk di depan Tio. Ia melihat wanita itu masih hidup, tetapi dalam keadaan mengenaskan. Tangannya terikat, wajahnya dipenuhi luka, dan tubuhnya bergetar ketakutan. 3 sosok pria berdiri di depannya. Wajah mereka samar, tetapi suara mereka terdengar jelas. "Kau sudah tidak berguna lagi. Lebih baik kau mati saja di sini. Jangan salahkan kami." Wanita itu mencoba berteriak, tetapi mulutnya dibelenggu kain kotor. Tak lama, salah satu pria itu mengangkat sebilah pisau. Dan yang terjadi setelahnya, Tio tidak sanggup melihatnya. Wanita itu dibantai dengan kejam. Tubuhnya dibiarkan membusuk di bawah pohon beringin, dan tidak pernah dikuburkan dengan layak. Ia mati dalam kesepian. Dan kini, ia menjadi penunggu yang tidak akan pernah bisa pergi. Tio tersentak dan kembali ke tubuhnya sendiri. Ia masih di kamarnya, tetapi wanita itu masih ada di depannya. Kini, ia tidak lagi tersenyum. Matanya dipenuhi amarah, dan suaranya bergetar penuh kebencian. "Sekarang kau tahu kenapa aku di sini." Tio menelan ludah. "Tapi aku tidak bisa menggantikanmu," serunya dengan suara serak. "Aku tidak melakukan apapun padamu." Wanita itu terdiam sejenak, dan kemudian, dengan suara pelan, ia berbisik, "Itu tidak penting." Tiba-tiba, tangan wanita itu mencengkeram leher Tio, mencekiknya dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Tio meronta, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Pandangan matanya mulai kabur. Napasnya semakin sulit. Ia merasa ini adalah akhirnya. Namun, di saat terakhir, sesuatu yang dingin menyentuh dadanya. Jimat dari Mbah Surya. Seperti ledakan cahaya, kekuatan besar mendesak roh itu mundur, membuatnya menjerit kesakitan. Tio jatuh ke lantai,
terbatuk-batuk mencari udara. Saat ia mengangkat kepala, wanita itu sudah tidak ada lagi di kamarnya. Namun, ia tahu ini belum berakhir. Wanita itu masih ada di luar sana, dan ia akan kembali lagi. Pagi itu, Bayu menemukan Tio tergeletak di lantai kamar. Tubuhnya gemetar dan matanya kosong. Tubuhnya penuh dengan bekas cakaran, sebagian luka masih segar, sementara yang lain tampak seperti luka lama yang mengering. Bajunya kotor, seperti telah berguling-guling di tanah. Bayu mengguncang tubuhnya. "Tio, sadarlah." Namun, Tio tidak merespons. Matanya menatap kosong ke langit-langit, mulutnya sedikit terbuka, dan bibirnya berbisik sesuatu yang hampir tidak terdengar. "Jangan duduk di sana, jangan duduk di sana." Bayu tidak berpikir panjang. Ia segera membawa Tio kembali ke rumah Mbah Surya. Begitu melihat kondisi Tio, Mbah Surya hanya menghela napas berat. "Sudah terlambat," gumamnya. "Dia telah ditandai." Bayu menelan ludah. "Tandai? Maksud Mbah apa?" Mbah Surya menatap Tio yang masih dalam kondisi linglung. "Roh itu tidak akan pernah pergi. Kau boleh mengusirnya, tapi dia akan selalu mencari jalan kembali." Bayu merasa tubuhnya merinding. Jadi, tidak ada cara untuk membebaskan Tio. Mbah Surya terdiam sejenak, lalu mengambil semangkuk air putih dan merapal mantra di atasnya. Ia mencelupkan kain putih ke dalam air, lalu mengusap wajah Tio dengan lembut. Tiba-tiba, tubuh Tio bergetar hebat. Dari bibirnya, keluar bisikan halus, tetapi suara itu bukan suara Tio. "Aku sudah menandainya." Seketika, air di dalam mangkuk berubah menjadi merah darah. Mbah Surya langsung melempar mangkuk itu keluar rumah. Angin kencang berhembus masuk, membuat dupa yang menyala di ruangan mati mendadak. Tio terbangun dengan napas tersengal. Ia menatap Mbah Surya dan Bayu dengan wajah penuh ketakutan. "Mbah, dia masih di sini." Suaranya bergetar. "Aku bisa merasakannya, dia masih mengawasi." Mbah Surya mengangguk pelan. "Dia mungkin tidak bisa mengambilmu sekarang, tapi dia tidak akan berhenti mencoba." Tio kembali ke rumahnya, tetapi tidak pernah benar-benar merasa aman lagi. Setiap malam, ia masih bisa merasakan sesuatu mengawasinya. Suara napas berat itu, bisikan lirih yang menyebut namanya, bayangan hitam yang sesekali muncul di sudut matanya. Ia tahu roh itu belum benar-benar pergi. Kadang, di tengah malam, ia mendengar suara langkah kaki berjalan di dalam kamarnya. Kadang, saat ia menatap cermin, ia melihat bayangan di belakangnya, meskipun saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Dan suatu malam, saat ia mencoba tidur, selimutnya bergerak sendiri. Dingin kembali menyelimuti tubuhnya. Lalu, terdengar bisikan terakhir yang membuat darahnya membeku. "Aku masih di sini." Beberapa bulan setelah kejadian itu, seorang pria tua di desa meninggal secara misterius. Yang membuat warga merinding adalah, jenazahnya ditemukan di bangku kosong di bawah pohon beringin, di pemakaman tempat Tio dulu duduk. Matanya terbuka lebar, seolah ia melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Beberapa orang percaya bahwa roh itu telah menemukan korban baru. Tetapi Tio tahu, ia belum benar-benar bebas. Karena di setiap malam yang sunyi, ia masih mendengar bisikan itu. "Jangan duduk di sana." Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.